Hai guys, long time no see di channel ini. Kali ini saya akan mengajak you guys untuk naik kapsul waktu mengarungi pernak-pernik dunia jadul. Pernahkah di antara kalian yang mendengar tentang Laila Majnun? Dan pernah jugakah kalian mendengar lagu Layla dari Derek and the Dominos? Mungkin banyak dari kalian yang muda-muda belum pernah mendengar kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut sebetulnya berhubungan erat. Laila Majnun adalah sebuah cerita asmara karangan sastrawan Persia asal Azerbaijan ternama Nizami Ganjavi. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Kais yang jatuh cinta kepada Laila. Akan tetapi, ayah Laila tidak menyetujui hubungan asmara mereka berdua dan berusaha menikahkan Laila dengan seorang saudagar kaya. Kisah ini secara sekilas mirip dengan cerita Romeo and Juliet karangan William Shakespeare. Sehingga beberapa tokoh barat seperti Lord Byron menyebutnya sebagai The Romeo and Juliet of the East. Akan tetapi umur cerita ini jauh lebih tua daripada cerita Romeo and Juliet. Cerita ini sebenarnya juga bukan karya orisinal dari Nizami Ganjavi sendiri, melainkan dia menyadurnya dari beberapa kisah yang berasal dari tanah Arab. Meski begitu, cerita ini tetaplah masyhur sebagai karangan dari Nizami Ganjavi sendiri karena berjasa mengenalkan kisah ini kepada publik dan menulisnya dalam sebuah buku. Nah, mungkin lain kali akan saya bahas lebih dalam mengenai Laila Majnun di lain edisi. Kali ini, saya akan menyoroti yang kedua dulu, yaitu lagu Layla dari Derek and the Dominos. Bagi mereka yang penggemar classic rock atau Eric Clapton, mungkin masih familiar dengan Layla. Well, begini kurang lebih lirik lagunya. What do you do when you get lonely? And nobody's waiting by your side. You've been running and hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worries, my heart. Saya pribadi adalah penggemar lagu Layla versi orisinilnya. Lagu ini diciptakan oleh Eric Clapton dan Jim Gordon dan dimasukkan dalam Layla and Other Assorted Love Songs yang dirilis di tahun 1970. Album ini merupakan album yang pertama dan terakhir dari Derek and the Dominos. Saya akan singgung sedikit mengenai Derek and the Dominos sebagai satu grup band dulu sebelum melangkah secara khusus ke lagu Laylanya mereka. Derek and the Dominos adalah grup blues rock bentukan Eric Clapton, gitaris Inggris ternama yang pada awal karirnya sering keluar masuk grup band sampai akhirnya tampil solo sebagai gitaris dan penyanyi. Derek and the Dominos terdiri dari Eric Clapton sebagai gitaris dan vokalis, Bobby Whitlock sebagai keyboardis dan vokalis, Carl Riddle sebagai bassist, dan Jim Gordon sebagai drummer. Bobby Whitlock, Carl Riddle, dan Jim Gordon tadinya adalah personil pendukung dari Delaney and Bonnie and Friends, grup musik soul dari Amerika yang dimotori oleh duo pemusik Delaney and Bonnie Bramlett. Eric Clapton sendiri saat itu bergabung dengan Blind Faith, grup bandnya bersama Steve Winwood yang berumur pendek. Saat Blind Faith sedang tur di Amerika di tahun 1969, Delaney and Bonnie and Friends menjadi band pendukung dari Blind Faith. Di momen inilah Eric Clapton bertemu dengan 3 personil Delaney and Bonnie and Friends yang nantinya dia ajak untuk membentuk Derek and the Dominos. Eric merasa cocok dengan Bobby, Carl, dan Jim sampai-sampai dia menarik mereka untuk menjadi band pendukungnya di album solo debutnya Eric Clapton yang direkam di periode 69-70-an. Keretakan terjadi dalam tubuh Delaney and Bonnie and Friends yang konon karena pembagian uangnya. Bobby, Carl, dan Jim kemudian cabut dari Delaney and Bonnie and Friends. Bobby kemudian bertandang ke rumah Eric di Surrey, Inggris, dan mereka berdua mulai menggarap lagu-lagu dengan gitar akustik yang nantinya akan dimasukkan dalam album Derek and the Dominos. Tak lama setelahnya, Carl dan Jim bergabung dengan mereka. Kebetulan Jim Gordon sendiri sedang terlibat di album solo George Harrison, gitaris The Beatles, yang dijuduli All Things Must Pass. Mereka berempat kemudian menjalin hubungan pertemanan yang akrab dan mulai banyak merekam lagu di studio Eric. Di sekitar masa ini, Eric mulai naksir Pattie Boyd, istri George Harrison saat itu. Eric dan George sendiri punya hubungan pertemanan yang dekat sebagai sesama musisi yang sama-sama berasal dari Inggris. Lagu-lagu Eric yang digarap bersama Bobby kebanyakan diilhami rasa ketertarikannya pada Pattie Boyd saat itu
yang semakin lama semakin menjadi. Setelah melalui lika-liku, mereka berempat pun kemudian mulai membentuk Derek and the Dominos. Eric merasa senang dengan keberadaannya dengan band kecil ini setelah dia sempat ngetop banget dengan bandnya sebelumnya yaitu Cream dan Blind Faith. Dia merasa terbebani dengan nama besarnya sendiri yang terbentuk dari dua band terkenal itu, sehingga main di band kecil yang belum punya nama seperti Derek and the Dominos ini menjadi kelegaan tersendiri baginya. Mereka mulai tampil di tempat dan klub-klub kecil di Inggris tanpa menampilkan nama Eric Clapton yang sudah terkenal. Derek and the Dominos kemudian mulai merekam album mereka di Miami, Florida, Amerika Serikat dengan diproduseri oleh Tom Dowd pada tanggal 23 Agustus 1970. Di masa ini pula keempat anggotanya mulai memakai narkoba yang berlebihan. Di sini pula Eric bertemu dengan Duane Allman, gitaris dari band Allman Brothers. Eric merasa cocok saat bermain gitar dengan Duane yang akhirnya berkontribusi besar untuk album Layla and Other Assorted Love Songs. Tadinya Eric menciptakan Layla sebagai lagu balada. Dia terinspirasi dari buku kisah Layla dan Majnun yang diberikan padanya oleh Ian Dallas, seorang kenalannya yang saat itu mau masuk Islam. Eric merasa kisah kasih tak sampai dari buku ini senada dengan kasih tak sampainya pada Pattie Boyd, istri dari teman akrabnya George Harrison. Karena masukan dari Duane Allman yang rock, akhirnya Layla tidak jadi dibuat mendayu-dayu sebagai lagu balada, melainkan lagu yang rock saat pertama kali direkam di studio. Tak lama setelah rekaman, Eric mendengar Jim memainkan satu melodi piano yang membuat dia terkesan. Dia pun lalu meyakinkan Jim untuk memasukkan potongan melodi piano itu ke dalam lagu Layla. Akhirnya komposisi piano ini masuk dalam Layla di bagian keduanya, yang disebut Piano Exit. Jadi Layla akhirnya terdiri dari satu komposisi bagian awal yang rock dan satu komposisi bagian akhir yang slow dengan melodi pianonya. Di bagian Piano Exit ini, Jim memainkan pianonya, Eric memainkan bagian gitar akustik dan slide-nya, sedangkan Duane memainkan bagian gitar elektrik dan bottleneck slide-nya. Bagian Piano Exit ini nuansanya berbeda sekali dengan bagian rock di awal sampai sepertiga dari lagu Layla. Hasil akhirnya mengagumkan guys. You should listen to it bagi yang belum pernah mendengarnya. Namun yang menjadi masalah adalah bagian melodi piano itu sesungguhnya adalah karya dari Rita Coolidge, mantan pacar Jim Gordon, saat Rita tengah menggarap satu komposisi musik untuk satu lagu berjudul Time bersama saudara perempuannya Priscilla. Hal ini dikonfirmasi oleh Bobby Whitlock yang waktu itu diajak untuk menggarapnya bersama mereka berdua. Jim mengakui komposisi piano itu sebagai ciptaannya sendiri tanpa menyertakan nama Rita Coolidge. Rita sendiri membenarkan bahwa itu adalah komposisi karyanya saat menulis autobiografinya di tahun 2016. Eric sendiri mengakui bahwa Layla sulit untuk dimainkan secara live berempat karena komposisi lagunya yang rumit. Diperlukan satu big band dengan musisi yang cukup handal untuk memainkannya secara live. Tapi Eric mengakui juga kalau dia bangga sekali dengan hasil karyanya yang satu ini dan puas mendengar hasil akhirnya. Dia merasa seolah Layla bukanlah karyanya karena keunikannya ini. Total durasi Layla adalah 7 menit 10 detik, yang kala itu dianggap terlalu panjang untuk diputar di radio, media promosi utama satu lagu di zaman itu. Saat dirilis sebagai single oleh Atco Records di Amerika Serikat di bulan Maret 1971, versi pendeknya lah yang dipakai dengan durasi 2 menit 43 detik yang hanya mencakup part 1-nya saja. Versi yang ini sempat menduduki posisi ke-51 di Billboard Hot 100 Singles Chart. Layla lalu dirilis ulang di tahun 1972 di album kompilasi History of Eric Clapton dan album Duane Allman An Anthology, dan setelah itu dirilis sebagai single dengan versinya yang full tadi yang memasukkan piano exit-nya. Versi full Layla ini berhasil menduduki posisi ke-7 di Inggris dan ke-10 di Amerika, sehingga majalah Billboard mendapuknya sebagai the 60th best-selling song di tahun 1972. Saat dirilis di Inggris sebagai single di tahun 1982, tembang ini meraih posisi keempat sebagai single terlaris kala itu. Di tahun 1992, Eric mendapat tawaran untuk tampil di MTV Unplugged, satu program musik di mana seorang penyanyi atau satu band harus membawakan lagu-lagunya secara live diiringi alat-alat musik akustik. Program ini mencapai masa keemasannya di tahun 1989
sampai tahun 1999 dan ditayangkan secara reguler di channel MTV. Banyak artis-artis ngetop yang tampil di show ini, antara lain Mariah Carey, Nirvana, Pearl Jam, Rod Stewart, Tony Bennett, dan lain-lain. Biasanya setelah show ditayangkan akan dirilis album unplugged-nya, dan sambutan dari pencinta musik juga hangat akan album-album unplugged ini, sampai-sampai banyak diantaranya yang meraih platinum karena terjual sampai jutaan kopi. Album unplugged Eric Clapton sendiri kelak akan terjual sampai 26 juta kopi di seluruh dunia dan didapuk menjadi best-selling live album of all time. Sebelum pementasan, Eric mengundang Andy Fairweather-Low ke flatnya di Chelsea, London untuk latihan lagu-lagu yang akan disajikan. Untuk Layla, Eric mengusulkan untuk mencoba sesuatu yang lain, versi yang lain dari Layla original. Dia mau melakukan pendekatan untuk Layla dari angle yang berbeda. Andy mengiyakan usul ini. Karena akan terkesan lemah bila Layla dinyanyikan secara akustik dengan menghilangkan riff-riff gitar elektriknya, Eric memutuskan untuk membawakannya dengan tempo slow. Hasilnya adalah Layla terkesan lebih jazzy dan atmosfer lagunya jadi berbeda. Andy lalu mengusulkan pada Eric untuk menyanyikannya satu oktav lebih rendah. Aransemen Layla yang slow inilah yang akhirnya dibawakan Eric di pentas MTV Unplugged. Dan versi inilah yang pertama kali saya dengar. Sebelumnya, saya mengira bahwa Layla adalah lagu yang aslinya memang seperti itu, slow and jazzy. Saya cukup suka dengan versi ini. Namun, setelah saya mendengar versi orisinilnya di album Timepieces, The Best of Eric Clapton, saya jadi lebih suka dengan Layla versi orisinil ini. Saya cukup surprise saat mendengar versi asli Layla yang sangat nge-rock diikuti dengan piano exit-nya yang bertolak belakang. Kebetulan saya memang lebih menyukai tembang-tembang yang nge-rock sejak SD dulu. Pattie Boyd, inspirasi utama Layla, pada akhirnya bercerai dengan George Harrison di tahun 1977. Eric lalu menikahinya di tahun 1979. George sendiri tidak punya perasaan dendam atau perasaan tidak enak saat Eric akhirnya menikahi Pattie. Malah di pernikahan mereka, dia hadir bersama dua sahabatnya dari The Beatles yang saat itu sudah bubar, yaitu Paul McCartney dan Ringo Starr. Eric sempat menciptakan satu tembang lagi saat dia masih bersama dengan Pattie, yaitu Wonderful Tonight, yang dirilis di tahun 1979. Sayangnya, hubungan mereka tidak langgeng. Mereka berdua akhirnya bercerai di tahun 1989. Jadi pernikahan mereka cuma berusia 10 tahun. Oke guys, sampai di sini akhir perjalanan kapsul waktu kita di edisi kali ini. Thanks for watching, subscribing, and liking this channel. See you next episode.